Oke Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani. Oke, pada hari ini Senin 8 April 2024, Tresno Tani mau melakukan pemupukan susulan pertama. Pupuk susulan pertama yang Tresno Tani gunakan kali ini adalah NPK Berimbang bermerek Dagang Mutiara, itu N-nya 16, P-nya 16, K-nya 16. Di hari ini 8 April 2024, tanaman Tresno Tani ini berusia 10 HST dan sudah tumbuh bior. Ini kemarin dari benihan yang berbeda, dua varietas Thailand dan juga varietas Bauji. Untuk varietas Thailand itu ada dari 3 petani, yaitu dari saya sendiri, kemudian dari Mas Gunardi dan juga Mas Narji. Benihnya dari 3 orang. Kemudian untuk Baujinya itu benihan kita sendiri, kita package. Oke, seperti itu ya. Untuk benihan, berat benih ini semuanya ada 3 kuintal untuk yang Thailandnya saja. Benihnya tidak terlalu besar, jadi ini babar, jadi bisa hampir papan 200 atau 3000 meter persegi. Untuk baujinya kita dapat 3 bak. 3 bak itu kemungkinan itu ada 40 kilograman lah. Soalnya itu pegesan dan barangnya agak lumayan besar. Seperti itu. 40 kilo itu utuh, belum pegesan, belum dipeges. Jadi setelah dipeges kemungkinan ya nggak ada 40 kilo, mungkin tinggal 30 berapa. Oke, kenapa kita melakukan pemupukan terlalu dini? Sebenarnya tidak terlalu dini, di usia 10 HST itu sudah ideal untuk dilakukan susulan pertama. Dan tanamannya juga sudah tumbuh bior, ini juga sudah ideal untuk kita melakukan pupuk susulan pertama. Karena kita juga akan menyambut bulan yang fitri, makanya kita tuntaskan urusan dunia kita sebelum Idul Fitri. Nanti di saat Idul Fitri kita akan melakukan hubungan antar manusia atau hablum minanas. Maka dari itu urusan kita di lahan kita segerakan sebelum hari H tersebut. Dan nanti setelah hari H kita akan melakukan perawatan ini lagi untuk melanjutkan petualangan kita bertani bawang merah di musim kali ini. Ini tanamannya kondisinya seperti ini Mas Bos. Oke, ini kemarin sudah kita siram kemarin sore posisinya. Terus Tresno Tani melakukan shift malam atau kerja malam hari. Nah, ini kondisinya sudah seperti ini, lembab. Ini sudah cocok atau pas untuk dilakukan pemupukan. Jadi nanti pupuknya bisa lengket di lahan ini. Kemudian besok kita akan melakukan penyiraman. Jadi biar cepat larut juga. Diusahakan kalau memupuk itu posisi lahannya itu lembab seperti ini. Jadi nanti pupuknya biar lengket dan di saat kita melakukan penyiraman itu tidak gelender ke got. Apalagi posisinya belum ditembok seperti ini. Nah, makanya riskan nanti kalau pupuknya gelender ke got. Sebenarnya kalau gelender ke got pun juga nggak masalah Mas Bos, karena nanti ini juga akan dikembalikan lagi ke bedengan airnya, air dari got untuk kita siramkan ke bedengan lagi. Seperti itu. Apalagi kalau fosfat sama kalium dia masih awet. Kalau nitrogen dia sudah kemungkinan banyak yang menguap juga. Seperti itu. Makanya Tresno Tani selalu menggunakan pupuk berimbang atau yang tinggi fosfat. Dan di saat tanam kita juga rendah nitrogen karena sifat nitrogen yang cepat menguap. Jadi Tresno Tani kurang begitu suka, walaupun tanamannya juga butuh nitrogen. Tapi dengan dengan filosofi tersebut Tresno Tani tetap akan menggunakan nitrogen untuk menyuplai nutrisi dari tanaman kita atau kebutuhan tanaman kita, karena emang tanaman kan butuh nitrogen, tapi kita tidak terlalu banyak menggunakan nitrogen, baik itu urea ataupun ZA. Kita memakainya pupuk berimbang saja, apalagi yang tinggi fosfat. Untuk pupuk dasaran kita sudah memasukkan ini 1 kuintal pupuk KSP. Kita tidak memakai HSP karena emang
kita mengepaskan keuangan kita, Mas Bos, yang akhir-akhir ini emang keuangan kita sedang diuji. Oke, untuk pupuknya itu, nah ini sudah hampir jam 8 lebih, hampir setengah 9. Nah ini Mutiara 16. Ini wadahnya nanti kita. Oke, ini Tresno Tani buru-buru, nanti keburu siang, dan kita sedang menjalankan sesuatu hal yang mulia. Tidak Tresno Tani sebutkan apa itu. Yang pasti kita semua pasti akan melakukannya. Kita semua pasti melakukan hal mulia tersebut jika kita mampu atau kita kuat. Oke, tanamannya seperti ini. Oke, untuk yang dulur-dulur yang kemarin berkomentar tentang got ini yang kurang dalam, emang sebenarnya Tresno Tani juga menginginkan got itu dalam. Tapi apa mau dikata ya, karena pekerja itu kesulitan untuk melakukan penyemplongan atau pembuatan got yang dalam. Jadi kita tidak memaksakan diri untuk melakukan itu. Dan secara kontinu pastinya nanti got ini akan dalam sendiri, karena setiap tanam kan pasti dinaikkan lumpurnya ke bedengan. Jadi nanti akan lama-lama juga akan dalam sendiri. Apalagi ini sampai 4 tahun, Mas Bos. Berbeda dengan yang di sentral, mungkin 2 tahun itu aja papan garapan ini, baannya ini atau bedengannya ini sudah rusak, sudah terkikis, gotnya sudah lebar. Kalau di sini alhamdulillah ini sampai 4 tahun. Sebenarnya kemarin ini sudah masih layak untuk kita pertahankan, tapi kita ingin membuat lahan ini agak baru lagi. Jadi untuk peremajaan lahan kita melakukan bongkar pasang lahan seperti itu ya. Ini yang ada di depan ini benih dari Mas Gunardi seperti ini. Ini posisi ada di 10 HST. Oke, tumbuh biar dan alhamdulillah tidak ada satupun yang moler. Semoga nanti kita bisa menjaga ini dan tidak moler sampai kita panen nantinya. Tidak ada kendala apapun, baik penyakit jamur maupun hama dari kaper atau ngengat. Biasanya emang di sini banyak kaper. Semoga nanti kita bisa mengatasi itu, dan semoga nanti sering hujan, Mas Bos. Kalau sering hujan otomatis kapernya juga tidak terlalu banyak berada di lahan, dan kemungkinan juga ulatnya akan cenderung sedikit, tidak terlalu brutal. Dan nanti kalau hujan kita juga tidak begitu berefek terlalu dalam, karena di sini papannya atus atau lahannya ini gampang tiris. Jadi untuk kelembapan itu bisa minimalis, tidak terlalu lembab, jadi untuk pertumbuhan jamur bisa sedikit dikendalikan. Oke, mungkin cukup itu yang dapat Tresno Tani sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau menanggapi komentar yang kurang begitu bagus respon dari Tresno Tani. Semoga panjenengan bisa memaklumi itu ya, karena kita sharing bareng, belajar bareng nggih. Semoga kedepannya tanaman kita selalu diberi perlindungan oleh Sang Maha Pemberi. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.